Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Cia. Selamat pagi Rati. Apa kabar? Kita hijau-hijau lah Kayak lapar pagi hari ini. Jadi pengen makan lemper dong. Jadi lapar ya. Hari ini kita sudah menyiapkan beragam informasi, salah satunya janji manis di Pilkada Jakarta. Banyak banget gratisannya pagi ya. Kayak lagi promo. Bener, promo gratis macam-macam banget ini nih. Kita bisa siap-siap tagi loh, gratis sekolah, negeri, swasta, transportasi, tempat wisata Jakarta. Iya, itu banyak banget. Kita juga akan bahas ya potret Jakarta dan Indonesia ini yang juga banyak banget Gen Z dan juga ternyata banyak juga yang pengangguran. Kita juga bahas juga ya. Bagaimana sih sebenarnya jurus jitu dari pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk mengatasi, membasmi lah ya, memberantas dari para pengangguran ini supaya tidak ada lagi pengangguran. Ya, harapannya seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lengkapnya di segmen dialog, tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ini ada bentrokan yang terjadi antar perguruan silat kembali terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur. Polisi ini terpaksa menembakkan peluru kosong untuk membubarkan aksi bentrokan. Akibat bentrokan ini, 2 orang dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini pemirsa terjadi usai salah satu perguruan silat selesai mengadakan kegiatan santunan yatim di Gor Rojo Agung. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini untuk mencari tahu sebenarnya penyebab pasti dari bentrokan. Peristiwa bentrokan antar perguruan silat di Kabupaten Tulung Agung ini bukan yang pertama kali terjadi. Dari Jawa Timur, pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya dari kota Cirebon, Jawa Barat, di mana sejumlah warga ini dilarikan ke rumah sakit usai menyantap makanan ringan. Total ada 28 warga yang mengalami keracunan. Beberapa dari mereka menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Panti Abdi Dharma, Kota Cirebon. Mereka ini berasal dari Kampung Cangkol, Kecamatan Lemah Wungkuk. Mereka mengalami gejala mual, pusing hingga diare hebat usai mengkonsumsi snack dalam kegiatan sosialisasi sanitasi yang dilakukan di Puskesmas Cangkol. Kepolisian sektor Lemah Wungkuk memeriksa saksi dan juga korban serta mengamankan barang bukti yang dibakar korban untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Laboratorium Kesehatan Daerah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ruang kelas SMP negeri di Cianjur, Jawa Barat tiba-tiba ambruk dan detik-detik ambruknya satu ruangan kelas ini terekam kamera warga. Pemirsa, beginilah atap ruang kelas SMP Negeri 3 Tanggung di Kampung Tegal Panjang di Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Ruang ini baru dibangun 2 tahun yang lalu dengan menggunakan anggaran dana lokasi khusus sebesar 450 juta rupiah. Ruangan laboratorium komputer sekolah biasa digunakan untuk para siswa. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian ini. Kami hadirkan pemirsa informasi lainnya, sebuah bangunan cagar budaya di kawasan Jalan Naripan, Kota Bandung ini tiba-tiba ambruk hingga menimpa pengunjung di dalamnya. Ya, inilah adalah gedung cagar budaya yang ada di Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat yang tiba-tiba ambruk. Beruntung pengunjung dapat segera melakukan evakuasi agar tidak terkena dari ambrukan bangunan tersebut. Ya pemirsa, ini adalah video yang tadi Anda saksikan, di mana kalau menurut dari salah satu korban, saat kejadian tidak ada tanda-tanda gedung tersebut ini akan ambruk. Bahkan gedung nampak terlihat baik-baik saja dan tidak ada kerusakan. Saat kejadian tengah diselenggarakan pameran lukisan sehingga terdapat kegiatan di dalam gedung. Akibat kejadian ini, pengunjung dan juga panitia yang berjumlah kurang lebih 3 orang mengalami luka luar dan salah satunya harus mendapatkan perawatan akibat luka robek di bagian kepala. Pemirsa, sebuah bangunan di kawasan Pasar Wameo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tiba-tiba roboh. Bangunan yang roboh ini membuat para pedagang dan juga pengunjung pasar pun panik.
Seperti yang Anda saksikan, mereka panik. Ada 2 ibu pengunjung pasar yang mengalami luka serius akibat tertimpa bangunan yang runtuh. Sejumlah kendaraan pun mengalami kerusakan akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Warga saat itu berusaha mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pemirsa, BKSDA Kalimantan Tengah kembali mengevakuasi seekor orang utan jantan. Ini dilakukan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Diduga primata tersebut dilindungi. Primata dilindungi tersebut terpaksa pergi meninggalkan habitatnya yang sudah rusak, berubah menjadi kebun kelapa sawit. Pemirsa, kurang lebih sudah 1 minggu, orang utan jantan berbobot 80 kg ini berkeliaran di kebun buah dekat permukiman warga di Desa Ganepo, Kecamatan Seranau, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemunculan orang utan itu sempat direkam oleh warga dan diduga kemunculan satwa ini karena memang habitatnya sudah rusak, berubah menjadi lahan kelapa sawit. Khawatir orang utan menyerang warga, akhirnya melaporkan hal tersebut dan dilakukan evakuasi oleh BKSDA setempat. Pemirsa, sejumlah rangkaian informasi sudah kita sajikan membuka pagi hari ini. Kita juga akan pantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Kalibata. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri, sudah ada Bribtu Mercy. Selamat pagi, Bribtu Mercy. Bagaimana kondisi terkini langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan? Silakan informasinya. Ya, baik, terima kasih Sira dan juga Rati. Pemirsa, kami laporkan perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, yang mana dari pantauan kami pada pagi hari ini memang terlihat sudah cukup lancar dan juga cukup ramai. Saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Dewi Sartika ataupun dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu pada pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Saat ini sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50-100 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan menuju atau berbelok menuju ke arah Pancoran untuk dapat mengambil lajur paling kanan saja agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dari arah Kalibata dan juga Dewi Sartika yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Pancoran yang akan lurus menuju ke arah Pasar Minggu ataupun berbelok ke kiri menuju ke arah Kalibata dan juga ke arah Dewi Sartika pada pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai lancar. Kendaraan melintasi kawasan ini sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 4, roda 2 dan juga adanya beberapa kendaraan angkutan umum yang juga melintasi kawasan ini. Dan juga di sini pemirsa sudah ada petugas kami dari Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan yang akan membantu mengurai dan juga mengatur arus lalu lintas jika terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Pasar Minggu ataupun dari arah Depok yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun yang akan menuju ke arah Kalibata dan Dewi Sartika masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda. Mengingat di kawasan ini terdapat salah satu stasiun kereta api dan juga banyaknya aktivitas dari angkutan umum yang perlu Anda antisipasi. Dan juga kami informasikan pemirsa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 312 kasus laka lantas dengan rincian 27 orang meninggal dunia, 41 lainnya mengalami luka berat dan 318 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi pengendara untuk dapat tertib dalam berlalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas yang sudah berlaku, dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti aturan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke rekan Sira dan juga Rati di studio. Terima kasih Bribtu Mercy, informasinya pantauan arus lalu lintas di sekitar Jakarta Selatan yang saat ini sudah mulai ramai meski masih lancar. Harus hati-hati ya mengendara ya. Pemirsa, seorang pengendara motor di kota Cilegon, Banten ini dibacok pengendara sepeda motor lainnya di jalan usai terlibat adu mulut. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, warga Tambora, Jakarta Barat ramai-ramai mengejar pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pemirsa, dari rekaman kamera CCTV ini terlihat dua pria mengendarai sepeda motor di dalam gang yang sempit. Aksi pelaku diketahui korban yang sadar kendaraan hilang saat diparkir di depan rumah. Kedua pelaku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Dari pengejaran satu pelaku nyaris tertangkap warga karena terjatuh. Namun sayangnya pelaku ini berhasil lolos dari kejaran warga setelah mengancam dengan senjata tajam. Dari Jakarta, pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana sebuah minimarket ini di Jalan Raya Gentong, Kabupaten Tasikmalaya ini dibobol maling. Dalam aksinya, pelaku yang diduga dua orang masuk ke dalam minimarket dengan menjebol atap. Saat beraksi, pelaku merokok dan juga mengkonsumsi minuman yang ada di minimarket sambil mengumpulkan barang-barang curian mereka. Kepolisian sektor Kadipaten Tasikmalaya Kota melakukan identifikasi dan juga olah TKP, dan polisi masih mencari keberadaan dari para pelaku. Dari Jawa Barat kita bergeser ke Banten, pemirsa. Seorang pengendara motor di kota Cilegon, Banten ini dibacok pengendara motor lainnya di jalan usai terlibat adu mulut. Pemirsa, peristiwa ini terjadi di pintu masuk kompleks perubahan Metro Kota Cilegon. Pelaku mengayunkan golok ke korban berulang kali. Aksi ini pun sempat dilerai warga, namun tak berani berbuat banyak karena pelaku ini membawa senjata tajam. Dari keterangan di lapangan, pelaku ini kesal karena korban menyerempetnya yang sedang membonceng ibunya. Namun, korban ini mengelak tuduhan pelaku sehingga pelaku pun emosi dan akhirnya melakukan tindakan pembacokan. Korban bernama Daniel Susilo itu menderita luka parah dan harus mendapatkan perawatan medis. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan AKP Hardi Medikson Samula yang merupakan Kasat Reskrim Polres Cilegon. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak. Pak Kasat, sejauh ini bagaimana dengan pengejaran terhadap pelaku? Sudahkah diketahui identitasnya juga Pak Kasat? Ya, baik Mbak, untuk identitas pelaku sampai tadi malam sudah kita kantongin identitasnya pelaku tersebut, dan masih kami lakukan pengejaran, Mbak. Ya, Pak Kasat, sebenarnya kalau melihat dari video amatir yang beredar di media sosial, ini kan sempat terjadi percekcokan. Ini kronologinya seperti apa sih, Pak? Awalnya apakah mereka memang sempat cekcok, atau memang mereka saling kenal, atau gimana? Kalau menurut dari keterangan korban dan juga saksi-saksi yang di TKP, memang antara para pelaku dan juga korban ini tidak saling mengenal, Mbak. Gitu. Dan menurut cekcoknya itu awalnya terjadi, menurut keterangan para saksi itu awalnya melihat bahwa si pelaku ini merasa bahwa korban menyerempet si pelaku. Namun pelaku ini akhirnya memberhentikan korban dan terjadilah adu mulut itu sendiri. Namun dari pihak korban tidak merasa bahwa dia menyerempet si pelaku. Iya, Pak Kasat, ini kan kita ketahui bahwa korban kena luka bacokan ya. Artinya si pelaku ini dengan sadar begitu memang kerap membawa sajam atau bagaimana ya? Berdasarkan informasi dia terlihat memang membawa sajam ya?
Iya, kalau terlihat dari video maupun keterangan para saksi, memang pelaku ini dia membawa sajam di pinggangnya, seperti itu, Mbak. Oke, tapi belum diketahui ya dari mana Iya. asal dari sajam tersebut ya. Pak Kasat, Iya, kalau belum melihat kan diketahui, ini Mbak. juga membawa ibunya saat berboncengan begitu ya. Saat ini kan juga pihak kepolisian masih mengejar pelaku, tapi belum mengetahui di mana alamatnya, siapakah dia. Kan kayaknya terlihat cukup jelas begitu Pak kalau dari video. Kalau untuk pelaku, kita sudah mengetahui identitasnya dan identitas pelaku itu rumahnya di mana. Untuk saat ini sampai dengan pagi ini untuk ibu mertua dari si pelaku ini masih kita lakukan pemeriksaan. Kebetulan sudah kita dapatkan untuk ibu Oke. mertuanya itu, Mbak, dan Mertua. sementara dilakukan pemeriksaan. Dari keterangan ibu mertuanya ini seperti apa? Mungkin juga mengetahui anak mantunya berada di mana atau seperti apa begitu Pak Kasat? Untuk saat ini pada saat kita amankan pagi tadi baru saja, Mbak, untuk ibu mertuanya ini disampaikan bahwa setelah kejadian itu anak menantunya ini sampai saat ini sudah tidak diketahui di mana menurut dari ibu mertuanya itu. Oke. Saat ini kondisi korban sendiri seperti apa Pak Kasat? Untuk korban setelah mendapati perawatan di rumah sakit saat ini sudah kembali dan sudah kita juga mintain keterangan secara lisan, nanti akan kita lakukan pemeriksaan kalau kondisinya sudah cukup membaik. Baik, kita harapkan segera tertangkap ya pelaku ini ya, sehingga ada tindakan hukum Baik, yang Mbak. bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Kasat sudah bergabung bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Pemirsa, Ya, terima salah kasih, satu Mbak. pekerjaan Selamat rumah pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah membuka lapangan pekerjaan bagi generasi Z yang saat ini berjumlah 71,5 juta jiwa. Tidak hanya susahnya mencari pekerjaan bagi mereka, Gen Z ini juga bekerja juga kerap diterpa PHK lantaran dianggap tidak uleg informasinya, dan dialog yang akan kami hadirkan usai jeda. Sebuah pabrik pembuatan bahan kimia ini ludes terbakar di kawasan pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Di tengah kebakaran berkali-kali terdengar ledakan, 25 unit mobil damkar Kota Tangerang diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api terus membesar membuat 2 gudang penyimpanan cairan tiner ini ambruk. Petugas pun sangat berhati-hati dalam menjinakkan api karena banyak material kimia yang mudah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan penyebab kebakaran masih didalami, namun diduga akibat korsleting listrik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang lanjutan kasus Ibu Guru Supriyani kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dan kali ini merupakan sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait dengan kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Kuasa hukum berharap majelis hakim bisa melanjutkan ke pokok perkara guna mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa 29 Oktober dengan agenda putusan selah majelis hakim. Kami hadirkan pemirsa informasi lainnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan membiayai kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan uang pribadinya.
Pihak istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara mengenai kabar Presiden Prabowo Subianto yang membiayai pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan uang pribadi. Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden telah merencanakan kegiatan ini sejak 1 bulan sebelum dilantik. Guna menyiapkan segala sarana dan prasarana, Presiden Prabowo pun memutuskan untuk tetap melanjutkan kegiatan di Akademi Militer sesegera mungkin dengan merogoh kantong pribadi. Begini, persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer bukan hanya menguji fisik, tetapi juga bertujuan untuk mempererat ikatan serta menyelaraskan visi dan kekompakan sebagai satu tim. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk menjadi Kepala Otorita IKN. Hal tersebut selaras dengan komitmen keberlanjutan Prabowo Subianto terhadap mega proyek Ibu Kota Nusantara. Berkomitmen untuk terus melanjutkan proses pembangunan IKN sampai siap dipergunakan. Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun itu adalah target beliau yang itu harus selesai. Semua infrastruktur supaya bisa segera dipergunakan baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kira-kira gitu. Strateginya seperti apa itu, Pak? Hah? Strategi seperti apa? Strateginya? Yuk bangun secepat-cepatnya gitu. Satu. Bingung ini. Setelah retreat ini ada target khusus nggak sih dari Pak Prabowo untuk jangka pendeknya seperti apa? Pemerintahan beliau. Semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan. Otorita IKN atau Pak Basuki gitu ya? Kapan dilantiknya? Belum, sabar dulu. Diajukan ke DPR dulu kan masuk ke Mas. Oh iya dong. Iya. Wakilnya siapa Mas? Wakilnya. Belum. Salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Gibran adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Ya, pasca pandemi COVID-19, jutaan masyarakat Indonesia telah kehilangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS tahun 2020 saja, ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja terdampak pandemi COVID-19. 2,56 juta diantaranya harus mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK. Permasalahan ketenagakerjaan semakin kompleks dengan kondisi saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu bertambahnya usia produktif secara masif. Usia 18 hingga 28 tahun yang kerap disebut sebagai generasi Z ini kini diprediksi berjumlah 71,5 juta jiwa. Produktif di masa pasca pandemi, di mana banyak perusahaan gulung tikar membuat generasi Z terseok-seok mencari lowongan pekerjaan. Alhasil, ajang ekspo lowongan kerja selalu membludak dipenuhi calon pelamar. Tak hanya itu, permasalahan generasi Z bertambah saat mereka dikabarkan kerap bermasalah di perusahaan sehingga terpaksa di PHK. Lantas bagaimanakah pemerintah menangani semakin masifnya pengangguran di Indonesia? Akankah pemerintah membuka kursus khusus agar mereka memiliki mental siap kerja? Tim TV One mengabarkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Februari 2024, angka ataupun tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran sekitar 4,82%. Artinya ini juga turun sebenarnya dibandingkan 2023 Februari lalu. Tetapi ada pun ancaman bagaimana dengan generasi Z yang kerap dianggap tidak ulet sehingga bisa menyumbang angka pengangguran. Langsung saja kita ajak Anda untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami ada Bang Immanuel Ebenezer, merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat pagi Bang Wamen, Bang Wamen sekarang loh. Selamat pagi dan selamat Bang Wamen. Iya, kita mendapat ucapkan amanah baru. Baik, kemudian sudah ada juga ditambahin ya. Mbak Devi Rahmawati merupakan pengamat sosial. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi Mbak. Sama-sama Sehat ya? putih-putih ini menandakan apa? mendorong begitu ya, mendorong program dari Harus mensupport ya, tapi ada tambah-tambahannya plus-plusnya kritik-kritik ya. Kita langsung aja ke Bang Wamen. Bang Wamen, kira-kira jurus jitu apa nih untuk agar angka pengangguran ini tidak semakin masif lagi, bisa dihentikan lah? Ya, apalagi kan Gen Z juga. Pertama yang kita lakukan ya pasti ya karena ini kan fokus pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya. Ya. Pertama kita akan coba membuat pusat pasar kerja. Pusat pasar kerja ini yang terintegrasi dengan layanan kehilangan pekerjaan. Ini penting sekali untuk coba mengurangi angka pengangguran ya. Jadi di mana resapan tenaga kerja misalnya hari ini ada di Batang tuh. Batang itu hari ini membutuhkan resapan tenaga kerja itu sekitar 350.000. Nah ini kan harus diketahui oleh mereka yang membutuhkan pekerjaan. Yeah. Nah langkah-langkah ini kita lakukan agar apa pengurangan pengangguran itu cepat menurun lah. Turun. Terus kemudian juga kayak kemarin ada kasus di Solo, khususnya di Sritek. PT Sritek ya? PT Sritek itu ada semacam apa? Pelit yang mengakibatkan PHK berdampak pada KBRI. PHK massal. Nah, tugas negara hadir di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah ya, puji Tuhan kemarin saya langsung datang perintah presiden ya, atasi. Jangan lama, karena saya tidak mau pemerintahan saya kemudian ada ribuan buruh di PHK. Beliau tidak mau rakyatnya itu susah. Mengatasinya gimana Bang? Kenapa? Mengatasinya gimana berarti? Ya mengatasinya satu, kita minta perusahaan untuk tidak melakukan PHK massal. Dan alhamdulillah, perusahaan dan pengusahanya menyampaikan kami tidak akan melakukan yang namanya PHK massal. Karena kami juga ikuti perintah Presiden Prabowo Gibran soal apa kemiskinan. Kami harus berpartisipasi terhadap program pemerintah. Dan Pak Prabowo kan berkali-kali menyampaikan dalam pidatonya kita butuh pengusaha-pengusaha yang patriotik. Dan kita juga butuh buruh-buruh yang patriotik juga. Dan itu ada di Sritek kemarin ketika saya datang. Semangat mereka itu luar biasa. Bahkan maaf, ketika saya menyampaikan pesan Pak Prabowo untuk buruh semua nangis. Mereka nangis. Dia merasa ada semacam harapan, semangat hadir di dalam kehidupan mereka. Karena PHK ini kan sosok monster yang menakutkan untuk kalangan buruh. Betul. Jadi mereka ya gimana ya kalau orang tenggelam di tengah laut, kalau ada rumput-rumput pun diambil ketika itu menjadi harapan. Ya. Jadi baru 2 hari kerja Bang Wamen sudah langsung meninjau ke Sritek melihat apakah memang ada masalah di situ terkait pilot dan juga rencana untuk PHK, ternyata sudah clear begitu ya Bang ya? Sudah clear atas perintah Presiden. Baik. Dan pihak manajemen juga patuh terhadap perintah itu dan mereka senang sekali ternyata negara benar-benar hadir. Karena gini, kita tidak mau negara kan posisi harus apa netral ya, nggak boleh kita melumpuhkan salah satu. Karena dua-dua ini komponen ini saling gitu. Berkaitan. Kalau seandainya kita berpihak pada buruh, tapi kemudian kita memperlama pengusahanya kan tidak bagus. Kalau kita kuatkan pengusahanya, tapi kita memperlemah buruhnya ini kan tidak bagus. Karena buruh kan butuh kesejahteraan. Dia butuh yang namanya untung. Nah kalau dua-dua ini sinergi ya bagus kan.
Nah itulah tugas negara. Nah, itu satu masalah yang mungkin potret dari permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Tapi boleh saya sedikit mengutip, nanti correct me if I'm wrong ya Mbak ya. Data dari BPS, 149 juta angkatan kerja, masih ada 7,2 juta pengangguran. Ini di Mei 2024, angka PHK 46 ribu. Kemudian juga banyak masalah lainnya di lapangan seperti masih ada ordal. Kemudian juga sulitnya masyarakat kita karena cukup banyak nih syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. IPK 3, kemudian harus syarat berapa tahun dan lain sebagainya. Masalah yang terjadi di lapangan, sudahkah dipetakan sebenarnya mana yang menjadi prioritas dulu untuk... Bukan itu aja, sampai ada batasan umur sampai 35. Dan itu dia, dan itu menurut saya akan kita coba kaji ulang ya. Ini masa, jadi kalau seandainya... syarat-syarat itu hanya memperlemah dan hanya memperkuat angka pengangguran buat apa? Gitu. Sedangkan angka produktif tenaga kerja itu kan di angka 35 sampai 40. Nah, kita dibatasi untuk 35. Dan itu juga menjadi fokus kita dalam mengkaji beberapa syarat dan aturan yang menurut pandangan kami itu tidak bagus sekali dan itu menyesatkan. Gitu. Nah, Pak Prabowo Gibran dalam hal ini fokus juga terhadap realita itu. Yang ini tidak bisa, ini tidak bisa. Gimana bangsa ini mau maju ke depan kalau seandainya kita dibatasi syarat-syarat umur, syarat-syarat yang sebetulnya ya minimal pendidikan orang dan lain sebagainya. Harus ukurannya IP gitu loh. Kan ini nggak bagus. Iya. Jangan kita lihat di Jepang atau beberapa negara-negara maju syaratnya begini nggak ada nih. Syarat administratif gini, bahkan kalau untuk orang-orang yang mau bekerja yang dibutuhkan manpower harus ijazahnya SMA lah, apalah. Kan aneh. Itu jadi concern ya. Kalau misalnya dari Mbak Devi melihatnya bagaimana nih Mbak Devi? Karena kan seperti yang kita ketahui juga ya, Gen Z ini kan jumlahnya sangat masif ya, sangat banyak ya. Tapi mereka juga banyak sekali yang menganggur karena dianggap tidak capable begitu. Ya, ini tren dunia karena data 2-3 tahun terakhir mengatakan 6 dari 10 Gen Z itu dipecat oleh perusahaan. Bahkan perusahaan kalau andaikan dia bisa memilih antara Gen Z dengan milenial dan generasi X yang jauh lebih senior, mereka lebih pilih yang senior. Gitu ya. Pengalaman Jadi pengalaman. Betul, dan sederet hal lainnya. Ini memang menarik bagaimana data di seluruh dunia, pengangguran tertinggi itu justru pengangguran dengan pendidikan yang baik. Nah, di Indonesia 2023 datanya adalah pengangguran terbanyak itu di kota, walaupun kemiskinan tertinggi tetap di desa. Kenapa? Walaupun penganggurannya lebih tinggi di kota, kota kemudian bisa memberikan kesempatan ekonomi bawah tanah. Artinya ekonomi informal. Mohon maaf, misalnya tiba-tiba jadi polisi cepet dan sebagainya. Selalu ada potensi-potensi informal tadi. Sedangkan di desa, ini yang tentu menjadi tantangan pemerintah baru. Bagaimana kemudian, penganggurannya banyak di kota, tapi desa malah kemiskinannya lebih tinggi. Nah, tapi balik tadi ke persoalan Gen Z, ini menjadi satu hal serius, bahkan di dunia diprediksi 2030 yang artinya 6 tahun lagi, bukan hanya Indonesia, bahkan negara-negara maju seperti Amerika, Rusia, Eropa dan sebagainya, sedang terjadi yang namanya defisit talenta. Apa itu? Manusianya ada, tapi mereka nggak ada yang bisa kerja. Jadi bukan nggak ada, bukan nggak ada orangnya, tapi mereka nggak cocok dengan. Apalagi Indonesia bonus demografi, harusnya potensinya besar ya. Jangan sedih, artinya ini juga terjadi di negara-negara sangat maju sekalipun. Hanya ada satu negara di dunia, izin Bang Wamen, India yang mampu mengekspor sampai 1 juta, yang surplus talenta hanya India. Bayangkan gitu ya. Nah, talent shortage ini atau defisit talenta ini menjadi satu pertanyaan besar. Nah, di Indonesia sebenarnya Kementerian Tenaga Kerja dan artinya pemerintahan yang sebelumnya ini punya mekanisme yang sudah sangat baik. Yaitu apa? Satu, memfokuskan tenaga kerja kita pada potensi industri yang tepat. Karena ketika seorang siswa itu dia belajar sesuatu yang memang dia suka dan kemudian cocok dengan industri, itu lompatannya akan luar biasa produktivitasnya. Itulah yang dikenal dengan vocational. Dan di zaman Pak Jokowi, satu-satunya presiden yang benar-benar serius menggalakkan pendidikan vokasional. Karena hanya itulah satu-satunya jawaban untuk memastikan orang-orang yang ada ini siap bekerja karena cocok sama industrinya.
Jadi bukan hanya berfokus pada yang penting aku dapat gelar. Kan ada istilahnya STIA, Link and match sekolah gitu ya, tidak, berarti. ijazah ada Iya. gitu kan. Nah itu sesuatu kultur yang juga sangat lemah. Tapi kalau tadi kritiknya adalah generasi yang sekarang ini emang unik, betul. Mereka bahkan kenapa kalau jadi saya sekarang kalau menjadi orang tua tanda kutip itu sekarang bangga karena apa? Perusahaan jauh lebih memilih untuk mempekerjakan senior daripada anak-anak muda ini. Tapi ingat, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka punya karakteristik ini sedikitnya kalau berdasarkan studi itu saya menyebutnya ada 5P lah. Kenapa generasi Gen Z ini dituding gitu ya menjadi apa namanya generasi yang paling lemah di antara generasi yang pernah menghuni muka bumi ini gitu kan. Satu, pandemi. Jelas pandemi itu membuat mereka kehilangan banyak potensi pekerjaan. Kenapa? Industri pun banyak yang kolaps. Jadi industri pasca pandemi butuh waktu untuk rebound lagi gitu ya. Lalu yang kedua, pola asuh keluarga. Mereka memiliki daya juang yang lemah karena pola asuh orang tuanya juga berubah. Jadi nggak ada motivasi gitu ya? Betul, bukan salah mereka. Mereka dididik dalam, jadi orang tua hari ini gitu yang menghasilkan Gen Z ini adalah orang tua yang memperlakukan anak rakyat layaknya porselin yang dipegang kemana-mana, takut anaknya pecah dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya muncul mental telur gitu ya. Begitu jatuh pecah selesai. Beda dengan generasi sebelumnya yang mentalnya seperti bola bekel, semakin dibanting makin keras dia makin melonjak gitu kan. P yang berikutnya adalah peradaban digital. Peradaban digital itu melahirkan generasi sedikitnya 3C lah, cemasan, makanya mental health-nya gitu ya, lalu semuanya pengen cepet, karir itu pengen tiba-tiba jadi CEO, padahal nggak bisa gitu. Gak ada prosesnya gitu. Ada proses ya. Tapi satu sisi cerdasnya bukan main, gitu kan. P yang keempat adalah perang. Perang hari ini di mana-mana, dan itu jadi problem karena artinya apa? Ekonomi menjadi sulit, ekonomi dunia loh. Indonesia kita bersyukur, kita dalam posisi yang masih sangat baik. P yang terakhir adalah pendidikan yang nggak relevan. Jadi pendidikan hari ini nggak relevan dengan industrinya. Semua industriawan itu stres. Karena ketika menerima orang IPK-nya kalau perlu 5, tapi nggak ada yang bisa kerja. Itu kan jadi satu tantangan sendiri. Nah, akibatnya tadi 3P lagi, pengangguran, punya generasi yang penyakitan gara-gara peradaban digital tadi kan, sitting is killing, kebanyakan mager, jadi nggak banyak gerak, banyak stresnya gitu kan, nggak sehat, dikit-dikit sakit, akhirnya kalau kerja dikit-dikit izin, kan seperti itu ya. Jadi perusahaan juga bingung kan, saya mau produktif, tapi karyawan saya izin terus dari 7 hari gitu kan, hanya masuk 2 hari gitu, selebihnya dia nggak ada di mana. Tapi kalau dari penjelasan Mbak Devi ini sebenarnya bukan pekerjaan rumah untuk Kementerian Ketenagakerjaan saja, berarti ya dari akarnya pun, dari kurikulum, dari pola asuh, kemudian dari industrinya juga ini kayaknya harus ada koordinasi begitu ya. Nanti tanggapan Bang Maomin seperti apa kita sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Menghafal nggak bisa. Nggak usah dihafal, Bang. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan menyapa rekan kami terlebih dahulu. Ada Faris Noval yang akan berbincang dengan warga ya. Kita silakan dengan Faris Noval, silakan. Ya, selamat pagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi, Rati dan Sira Safira di studio TCI. Memang lapangan pekerjaan dan juga tingginya angka pengangguran masih menjadi problem yang krusial di negeri ini. Khususnya bagi Gen Z, karena Gen Z atau Gen Z ini kan di tahun-tahun ini memang baru-baru lulus. Jadi banyak Gen Z yang menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan. Salah satunya nih, Sira, Rati dan pemirsa, kita akan ngajak ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Mas Ipal, boleh berdiri sebentar Mas Ipal di sebelah saya. Ya, selamat pagi Mas Ipal. Selamat pagi. Mas Ipal, di Stasiun Sudirman ini lagi ingin kemana nih tujuannya? Lagi ingin interview sih Mas. Lagi ingin melamar kerja, nah ini cocok ini. Mas Ipal kalau boleh tahu kelahiran berapa? Tahun 2002. Berarti Gen Z bener? Benar. Kesulitan nggak mencari kerja sejauh ini Gen Z? Untuk saat ini sih kesulitan sih ada ya, namun tidak lupa untuk berdoa, bersemangat. Gitu sih Mas. Tetap semangat ya. Semangat. Tapi penolakan sejauh ini ada? Ada Mas, banyak ya. Belum menyerah? Belum menyerah. Dan Mas, ini kan muncul juga isu bahwa ada sejumlah perusahaan ini yang mengurangi untuk mempekerjakan Gen Z di perusahaannya. Mas sebagai Gen Z khawatir nggak? Saya sebenarnya sih khawatir ya, karena sebenarnya Gen Z ini tidak semuanya seperti itu ya. Jadi ya
nggak bisa jangan dikelompok-kelompokin lah soal Gen Z ini. Nah, di studio kebetulan ada Bapak Wakil Menteri. Oke, baik. Ada pesan-pesan nggak mungkin dari Gen Z bahwa mungkin ya apalah untuk lapangan pekerjaan atau untuk Gen Z semoga tidak dikelompok-kelompokkan lagi gimana? Iya. Ada pesan nggak? Untuk mungkin pesannya, jadi semoga dunia pekerjaan lebih gampang ya. Maksudnya lebih gampang itu mencari dan menerima karyawan itu tidak mengelompok-kelompokkan. Terus kemudian ya gitu aja sih, Pak. Baik, terima kasih Mas Ipal. Pokoknya semoga sukses interview hari ini ya. Ini anggap aja live ini latihan Mas Ipal untuk interview nanti. Pokoknya saya percaya Gen Z yang nggak semuanya seperti itu ya. Masih bisa diterima di perusahaan lah pokoknya. Ya itu dia Sira, Rati, dan pemirsa. Memang agak sulit mencari Gen Z ini ya. Karena di stasiun Sudirman ini memang mayoritas pekerja-pekerja yang dari tadi saya lihat memang lalu lalang, sibuk, tidak mempunyai waktu banyak. Tadi menemui Mas Ipal ini juga karena saya melihat sedang sarapan dan begitu saya samperin ternyata betul Mas Ipal ini sedang mencari pekerjaan. Jadi ya itu dia tadi pesan-pesannya, semoga lapangan pekerjaan agak dipermudah dan juga Gen Z ini kembali dipercaya di perusahaan-perusahaan yang sudah mengurangi untuk mempekerjakan Gen Z di perusahaannya karena minimnya kepercayaan terhadap Gen Z dengan berbagai alasan. Ada yang bilang karena dinamika budaya atau ketidakcocokan struktur di kantor, namun kembali lagi kebijakan perusahaan, semoga Gen Z bisa kembali dipercaya di perusahaan. Demikian, Sira, Rati, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faris Naufal. Ini sudah berbincang langsung dengan Gen Z yang sedang mau cari kerja, lagi mau interview Pak Wamen. Tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya Gen Z nggak semuanya seperti itu sih Bang ya. Terus saya juga sedikit flashback mengenai wawancara Bang Wamen dengan beberapa Gen Z yang menyatakan bahwa kondisi di lapangan ada orang dalam, kemudian sulitnya syarat mencari kerja. Tapi Bang Wamen waktu itu mengatakan bahwa ya udah bisnis aja, buka usaha aja begitu ya. Ini sebenarnya apakah memang semua harus diarahkan ke situ kan? Karena sebenarnya permasalahan itu juga nggak selesai kalau semuanya diarahkan ke dunia usaha. Dengan adanya industri digital begini, ini kan sebenarnya peluang, gitu. Jadi ngapain lagi kayak generasi Z, generasi orang-orang hebat ini kerja-kerja di perusahaan gitu, mendingan orang buka dia usaha bisa aja. menjadi bos untuk dirinya sendiri. Sekarang kerja kan nggak mesti harus datang ke kantor, di rumah bisa bekerja mereka. Tinggal mereka ngeliat peluang-peluang apa yang bisa mereka ambil. Misalnya jualan apa dan sebagainya. Tapi Bang Noel, sebenarnya kan Gen Z ini juga sebagian berharap, kalau tadi kita dengarkan ya warga dari Gen Z ini juga berharap dia mendapatkan pekerjaan. Artinya tugas dari ketenaga kerjaan juga memberikan mereka pekerjaan gitu. Ya, walaupun pasti. mereka didukung juga untuk bisnis, tapi kan paling tidak lapangan pekerjaannya gitu loh Bang. Ya lapangan pekerjaan itu tergantung kita melihatnya ya. Jangan dilihat pekerjaan itu hanya datang ke kantor, kemudian ada lowongan kerja ke pabrik. Banyak peluang pekerjaan. Petani bisa. Jual hasil tani. Hari ini kan semua dipermudah hari Yang penting nggak nganggur gitu ya, ada kerjaan. Ada pekerjaannya gitu. Jangan sampai kayak pernah dulu di generasi kita namanya generasi tukang. Kita mengkritik kampus. Kampus itu hanya menjadi pabrikan intelektual kuli. Dan jangan juga hari ini terjadi. Dengan adanya industri digital hari ini, sebetulnya semua orang itu punya potensi menjadi bos untuk dirinya. Gitu loh. Jadi kalau seandainya mereka masih berkeluh kesah soal lapangan pekerjaan, orang besar banget lapangan pekerjaan hari ini. Iya. Oke, tapi tadi beberapa permasalahan yang juga disampaikan oleh Mbak Devi. Ini bagaimana tanggapannya? Yang mana? Mengenai Defisit. 5P, sebenarnya kenapa akhirnya cukup banyak Gen Z yang menjadi pengangguran dan lain sebagainya. Tadi Ini kan ada proses tatanan baru ya. Dari yang biasa orang bekerja di mana, lantas kemudian ada industri digital. Termasuk pola asuh kan di situ juga ada. Kita lagi proses transisi tatanan baru. Jadi menurut saya ya wajar lah. Namanya di mana-mana transisi kan begini. Jangankan transisi sosial, transisi politik aja orang masih gampang. Jadi saya anggap hal yang masih wajar lah. Tapi pada ujungnya pasti kita akan menemukan formatnya. Ada target nggak sih dari Pak Presiden Prabowo Subianto terkait ini angka pengangguran harus turun ya, misalnya 6 bulan 2% atau berapa persen gitu? Pasti ada target? ada lah, nggak mungkin enggak.
kan kita selalu mengevaluasi ya angka pengangguran, angka kebutuhan tenaga kerja, dan itu kan menjadi variabel kita untuk melihat kurangnya angka kemiskinan. Makanya ada yang namanya badan yang dipimpin kawan saya, Budiman Sujatmiko, gitu loh. Bang Noel, tapi begini, kan ini kan perlu sinergitas dengan secara keseluruhan ya. Artinya akan seperti apa nih, kondisi ekonomi kan belum terlalu baik nih. Nah, bagaimana cara mengatasi jurus jitunya? Paling tidak untuk generasi Z ini juga tidak menambah angka ataupun jumlah pengangguran. Pertama gini, negara kan punya kewajiban membuka lapangan pekerjaan, karena gini, yang namanya hak kerja itu kan hak dasar ya. Itu ada tertulis dalam konstitusi kita di pasal 27 ayat 2 1945. Jadi pekerjaan itu hak dasar. Jadi negara benar-benar harus ada dan hadir membuka ruang itu. Jangan sampai negara lalai atau abai. Nah, ini tugas negara. Gitu. Makanya kita ke depan ini sangat fokus sekali dengan visi misi presiden, yaitu apa? Soal narasi besar kemiskinan ini. Karena kita akan menghadapi 2045 Indonesia unggul. Kita ingin menciptakan generasi-generasi unggul. Nah, di situ maka kita fokus jangan sampai momentum kepemimpinan Pak Prabowo ini malah melahirkan generasi yang makin miskin. Iya, prioritasnya apa Bang? Kira-kira apa yang dalam waktu dekat nih? Kan nanti kan katanya dibilang akan dievaluasi. Artinya kalau dalam waktu dekat apa nih? Selain tadi udah berkunjung ke Sritex, bilang akan tidak ada PHK begitu ya. Nah, kira-kira apa nih ya prioritas lainnya lagi? Ya, prioritas kita tetap, karena ini kan saya baru berapa hari ya. Baru berapa hari, kemudian dikasih PR besar menyelesaikan kasus Sritex. Gitu. Tapi yang pasti ada upaya-upaya yang kita lakukan ya, pasti tidak mungkin minimum, pasti maksimum gitu loh. Kerja kita semua kerja maksimum. Apalagi dari kemarin Retreat Magelang itu ya, itu semua termotivasi untuk bekerja keras. Maka ada yang dinaikin pesawat Hercules. Semua orang langsung terjun payung, semua menteri itu terjun payung semua. Jadi nggak ada ruang untuk males-malesan. Oke. Sepakat ya. Tadi Bang Wamen sempat menyinggung di awal, memang ini dilematis ya kalau berbicara mengenai ketenaga kerjaan. Ada pebisnis di situ, pelaku usaha yang juga nggak mau rugi tadi disampaikan. Ada pekerja melalui serikat pekerja yang juga mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang dirasa memberatkan begitu ya. Lantas langkah seperti apa kerjasama baik lintas sektoral antara kementerian, karena berbicara mengenai industri kan perusahaan, buruh-buruh pabrik yang bekerja kan harus ke industri. Ini lintas sektoralnya seperti apa? Pendekatan kepada pekerja dan juga perusahaan seperti apa nantinya? Memang ada win-win solution di situ kan? Harus dong. Pertama gini, komunikasi itu penting. Kuncinya adalah komunikasi. Kedua, kita coba membangun yang namanya trust ya. Trust. Kedua, kita coba lagi meyakinkan para pengusaha, makanya di dalam pidato Pak Prabowo, kita membutuhkan para pengusaha yang patriotik. Patriotik itu kan bukan megang senjata aja perang, tapi punya rasa, memiliki rasa solidaritas dan rasa yang empati. Gitu. Nah, untuk itu kita coba mengingatkan juga para buruhnya, para pengusahanya. Ini kita teman-teman Bang Noel juga kan semuanya kan, teman-teman Bang Noel juga kan semuanya kan. Teman saya semua betul. Makanya ya Pak Prabowo kan coba menggambarkan tentang politik global. Hari ini ada perang di Eropa. Hari ini ada perang di Timur Tengah. Makanya coba kita bertahan soal swasembada pangan, swasembada energi. Makanya itu akan digalakkan. Pasti dampak dari itu semua pasti ada resapan tenaga kerja. Oke. Baik. Kalau dari Mbak Devi sendiri melihatnya kira-kira apa ya Mbak Devi ya? Ya langkah yang paling cepat lah untuk mengatasi tingkat pengangguran ini supaya tidak semakin bertambah lagi begitu. Ya, tadi sebenarnya sepakatnya disampaikan oleh beliau bahwa kata siapa nggak ada kerjaan. Kalau dari data, memang yang membuat generasi muda ini terhambat masuk ke pasar kerja justru ada 3 hal, motivasi, profesionalisme, dan komunikasi mereka yang lemah. Bahkan misalnya begini, boro-boro mereka mau dipekerjakan, ketika wawancara saja, para industriawan itu sudah tidak nyaman. Misalnya, bagaimana ketika wawancara offline, mereka menatap mata saja tidak berani. Itu sampai ada datanya begitu. Jadi bagaimana Anda mau diterima bekerja? Anda melakukan
kontak mata saja tidak berani. Kalau kemudian wawancaranya online, yang menarik adalah mereka tidak mampu menempatkan dirinya selayaknya profesional. Itu bisa di belakangnya ada pasar, bajunya nggak jelas, sehingga bagaimana muncul trust bahwa kamu saya bisa percayakan tugas yang lebih besar kalau Anda tidak bisa menampilkan diri Anda dengan baik dan meyakinkan calon penerima kerja, kan demikian. Jadi memang berikutnya justru mungkin sebenarnya dari Kemenaker sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan kerja. Tapi menurut hemat saya sekarang justru sasarannya bukan hanya pada hard skill, misalnya kemampuan digitalisasi, tapi justru soft skillnya. Karena itu yang sangat kering dan miskin dari generasi ini, yaitu kemampuan mereka berkomunikasi, kemampuan menyampaikan ide. Cerdas, tapi ketika mereka tidak bisa menyampaikan pesan itu kepada atasannya, atasannya tidak akan tahu bahwa sebenarnya anak ini mampu. India, salah satu keunggulannya dibandingkan dengan negara-negara lain, pekerja-pekerja di India komunikasinya nomor 1. Bisa jadi yang lain yang lebih ahli, tapi karena dia yang mampu menyampaikan bahwa satu konsep, ide dan sebagainya dan meyakinkan orang lain, maka mereka lah yang akhirnya jadi CEO, kan begitu. Nah, jadi artinya pekerjaan-pekerjaan di ruang digital sekalipun yang bisa dilakukan tadi yang disampaikan Pak Wamen bahwa itu bisa dilakukan di rumah, bahkan nggak perlu mandi sekalipun, itu tetap membutuhkan kemampuan komunikasi. Entah itu kemampuan komunikasi kata-kata atau komunikasi visual. Artinya tambahannya adalah pelatihan-pelatihan soft skill itu harus diperkuat. Nah, memang sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya retreat ini hubungan antara kementerian itu menjadi lebih cair. Nah, PR untuk membangun software itu sebenarnya ada di kementerian yang lain, gitu kan? Artinya itu Kementerian Pendidikan misalnya. Karena memang menjadi tanggung jawab di sana. Karena bicara begini, bicara ilmu pengetahuan, saya dosen nggak ada apa-apanya dengan Google. Anak-anak itu bisa belajar dari Google. Tugas kami sekarang dosen sebenarnya adalah justru membimbing mereka, melatih mental, difokuskan ke arah sana. Walaupun di luar negeri sebenarnya bicara perguruan tinggi, hal tersebut harusnya sudah selesai. Itu sudah selesai maksimal di SMP. Urusan software, soft skill dan sebagainya. Nah, tapi mau tidak mau dengan tsunami generasi baru ini, itu terpaksa juga harus dilakukan di level universitas. Jadi kalau berbicara mengenai itu kan mungkin jangka panjang ya Mbak. Kalau jangka pendek apa? Harus ada sertifikasi kah untuk anak-anak Gen Z ini sehingga memang apa yang dibutuhkan sertifikasi misalnya untuk FMB, kemudian diarahkan ke FMB atau gimana? Setuju. Bahkan kan dari 15 tahun terakhir perusahaan-perusahaan the biggest perusahaan terbaik dan terbesar di dunia, saya nggak perlu sebut mereknya ya, itu sudah mengatakan saya nggak butuh ijazah kamu kok. Ketika saya kasih soal, kamu bisa mengerjakan, kamu masuk ke perusahaan saya. Itu perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Artinya, makanya pendidikan vokasi pendidikan yang paling pas. Kita butuh scholars, ilmuwan. Tapi itu jumlahnya sedikit saja. Selebihnya kalau di luar negeri, yang namanya sekolah vocational itu sampai S3. Jadi kalau ada orang ahlinya soal ban, dia sekolah ban itu sampai S3. Makanya dia ahli betul. Betul, dan sehingga semua pekerjaan itu punya standar gaji yang baik. Karena semua orang sekolah atau minimal sertifikasi. Nah, artinya teman-teman yang misalnya di daerah atau yang belum memiliki kemampuan untuk sekolah yang tinggi, gak usah. Negara setahu saya dari Kemenaker sudah memfasilitasi hal tersebut. Tinggal nanti pemetaannya. Kalau prioritas negara kita sebagaimana yang disampaikan Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan, urusan energi dan pangan, maka semua orang sekarang harusnya mengarahkan energinya ke sana. Social science pun arahnya ke sana. Marketing apa? Marketing pertanian, marketing soal energi. Tinggal dipindahkan saja arahnya. Jadi energi-energi tadi diarahkan dengan ketersediaan yang ada, yaitu pertanian kita luar biasa, tapi nggak ada yang nyentuh. Sekarang usianya udah terlalu tua semua. Padahal kalau ada anak muda di sana, cuma memang lagi-lagi 50.000 anak bawah kabarnya Bu, bukan apa-apa di sektor pertanian. Nggak mau. Gitu kan. Nah, ini akibat nggak ada pengetahuan. Pertanian tuh nggak semuanya harus ada di lapangan, kan begitu. Nah, ini yang mungkin nanti kolaborasi antar kementerian menginfokan peta pekerjaan yang ada biar adik-adik itu bisa, oh ya udah saya di bagian ini aja, kalau yang siap panas-panas oke saya di lapangan, kalau yang nggak kuat saya dengan latar belakang pendidikan saya ini, nanti ditambahkan dipetakan aja ya, yang tadi beliau sampaikan upskilling tadi, tinggal ditambahin lagi aja, disuntik lagi aja, dilatih-latih sedikit lah ya. Betul, keterampilan yang relevan dengan
prioritas sasaran pemerintah. Baik, terima kasih Mbak Devi, Bang Noel, terima kasih, kita nantikan ya Bang Noel ya. Lancar semua, semoga bisa Lancar mengurangi semuanya, sukses. tingkat pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya. Sehat selalu, assalamualaikum. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Oke, kita jeda dulu ya. Udah nih ya? Nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan mengenai Pilkada Jakarta. Ini banyak janji manis yang dihadirkan begitu ya kalau kita melihat di debat kedua kemarin ya. Nanti seperti apa di segmen-segmen berikutnya kita hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk melakukan percepatan pencetakan sawah di sejumlah wilayah di Indonesia. Instruksi itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang membahas mengenai swasembada pangan bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Senin sore. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan saat ini percepatan pencetakan sawah sudah dimulai dilakukan di Indonesia, mulai dari Papua hingga Kalimantan Tengah. Dalam waktu dekat juga pemerintah akan melakukan percepatan proses cetak sawah provinsi lainnya seperti Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat hingga Sumatera Selatan. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya selalu diberikan di berbagai meeting yang gagah dan ganteng. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot dan juga melakukan pemecatan eselon 2 di Kementerian Pertanian karena menyalahgunakan jabatannya. Pelaku diduga menerima fee sebesar 700 juta rupiah, namun hanya mengakui sebesar 500 juta rupiah. Yang kurang baik untuk pertanian, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Baru saja kami copot direktur, salah satu direktur di Kementerian Pertanian, baru aja kami tanda tangan. Kami tanya beliau, kami tanya yang bersangkutan bahwa telah melakukan pelanggaran berkat informasi nomor HP yang teman-teman wartawan sebar. Ternyata laporan masuk ada kurang lebih 100-an, tapi yang bisa dibuktikan ada 2, 3, sampai 4. Kami tindak lanjuti. Hari ini, pagi ini baru kami berkantor. Kami yang tanda tangan pertama adalah nonaktif pemberhentian. Dan hari ini juga langsung diperiksa. Itu yang bersangkutan bahwa mengaku tidak minta fee, tapi diberikan. Yang terkonfirmasi, yang disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya, 700-an juta, yang diakui 500 juta. Tetapi kita akan, kami minta urgent, bekerja profesional. Kita bergeser ke informasi Pilgub Jawa Timur, pemirsa. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, terus mendapat dukungan menjelang Pilkada Jawa Timur 2024. Kali ini dukungan datang dari wanita tangguh Jawa Timur yang beranggotakan emak-emak driver ojek online. Wanita tangguh Jawa Timur yang beranggotakan emak-emak pengemudi ojek online kompak mendukung dan memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur. Kehadiran Khofifah dimanfaatkan oleh mereka untuk menyampaikan berbagai keluhan. Mereka meminta Khofifah untuk memperhatikan nasib kaum difabel, kesehatan para ojol, termasuk mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi. Bagaimana memberikan penguatan, how to empower ibu-ibu yang luar biasa ini. Bahkan masalah-masalah yang mereka, kenapa saya nggak biasa kok duduk gitu, terus saya mendengarkan sengaja. Jadi ada persoalan-persoalan UKT itu kan sangat spesifik perguruan tinggi. Ada daerah zona-zona merah sangat spesifik kabupaten kota. Ada persoalan-persoalan UDL, SD itu sangat spesifik kabupaten. Tapi saya rasa kita semua harus mendengarkan dan tadi saya sampaikan. Karena tidak semua pada otoritas provinsi kalau direkomendasikan bagus supaya oh iya ini urusannya dengan ini. Jadi misalnya zona merah di Surabaya mana saja, zona merah Sidoarjo mana saja, Malang apa saja. Sehingga kalau itu dalam bentuk rekomendasi bisa lebih komprehensif gitu.
Para wanita tangguh ini menilai Khofifah layak untuk kembali menjabat Gubernur Jawa Timur karena terbukti bisa membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi warga Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Banyak menerima keluhan dari masyarakat Kepulauan Nias, Bobi Nasution berjanji akan lebih memperhatikan pembangunan di Nias jika terpilih menjadi gubernur. Bobi Nasution, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, menghadiri konsolidasi akbar relawan Ononiha. Ribuan relawan yang terdiri dari masyarakat Nias tersebut solid mendukung pasangan Bobi Surya untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029 mendatang. Masyarakat yang tergabung dalam relawan Ononiha menyampaikan keluh kesahnya kepada Bobi, termasuk jalan rusak yang sudah lama tidak mendapat perhatian pemerintah provinsi. Selain itu, mereka juga mengeluhkan minimnya pendidikan tingkat atas karena terkendala faktor ekonomi. Permasalahan di sini yang disampaikan tadi ini perlu diselesaikan. Tadi disampaikan selama masa kampanye saya diminta hadir, saya sudah jawab hadir. Dan disampaikan tadi nanti mudah-mudahan kalau diberi kepercayaan, diberikan amanah, diberikan tugas sebagai Gubernur Sumatera Utara, kalau bisa hadir lagi di Kepulauan Nias. Tapi dalam kesempatan kali ini saya sampaikan, saya nggak mau kalau nanti setelah terpilih jadi gubernur hadir cuma hadir di Kepulauan Nias. Saya nanti janji kalau terpilih sebagai gubernur Sumatera Utara, saya dan Pak Surya bukan hanya datang, kami akan ke kantor minimal 2 bulan di Kepulauan Nias. Dalam sambutannya, Bobi Nasution berjanji akan memperhatikan pembangunan Pulau Nias, termasuk pembangunan rumah ibadah yang sering terkendala izin pembangunan. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Dari Pilgub Sumut kita bergeser ke Jakarta. Perdebatan seru terjadi dalam sesi debat kedua Cagup-Cawagup Jakarta yang digelar Minggu malam. Dharma Pongrekun mempersoalkan penanganan COVID selama Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sementara Pramono Anung mempertanyakan gagasan Ridwan Kamil soal pembangunan Disneyland di Jakarta. Saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh, jijik saya kalau saya pengecut, jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember, 12 hari kemudian sudah ditentukan, lalu tidak melakukan prosedur golden postulat Koch yang seharusnya dilakukan, lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk itu. Itu adalah ciptaan Dr. Carey Mullis yang mendapatkan Piala Nobel tahun 1984. Jadi seharusnya sebagai pemimpin harusnya jangan kita berpihak kepada rakyat. Karena bayangkan ya, kita lagi bekerja, ada sebuah peristiwa besar yang ilmunya kita tidak tahu. Sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak tahu, kita ini bertanya. Maka waktu COVID di Jawa Barat, saya ada tim ahli Pak, tim ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, dari Universitas Pajajaran. Kami 7 kali Zoom meeting dengan seorang dokter Indonesia yang kerjanya di WHO untuk menyingkronkan apa yang menjadi data-data dan apa yang kami alami. Yang kedua, sebagai gubernur, kami harus taat kepada yang namanya pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu sekarang kalau gubernur, kita akan hormat taat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, karena
provinsi itu adalah bagian delegasi, salah satu tugasnya dari pemerintah pusat untuk apapun termasuk krisis-krisis di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu? Terima kasih. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Indonesia disebut imagine community. Semua berimajinasi. Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang iya dalam political will-nya, tapi bisnis deal-nya mungkin tidak masuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu berusaha. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha, setelah terpilih hanya duduk diam untuk aman cari pemilihan di 5 tahun sebelumnya, selanjutnya. Jakarta ini sangat konkret karena kunjungan wisata di Kepulauan Seribu sangat sedikit. Kami mengusulkan ada kawasan Special Economic Zone. Saya sudah bertemu dengan beberapa pihaknya yang menyatakan sangat visible. Pagi-pagi kita seruput teh manis, tapi ternyata teh ini kalah manis ya dengan janji-janji paslon dalam Pilgub Jakarta. Akan kita hadirkan pembahasannya usai jeda. Ya, banyak sekali janji-janji gratis, dari sarapan gratis, makan gratis untuk kelompok tertentu, kemudian juga transportasi gratis, BPJS, ketenaga kerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Banyak semua banget ya. gratis begitu ya. Tapi jangan sampai ini gratis-gratis ini hanya janji-janji manis untuk meningkatkan elektoral, tapi ternyata implementasinya nanti kalau sudah terpilih tidak ada. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Di studio pagi hari ini sudah ada Mas Aldi Perdana Putra, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Aldi. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bang Rian Ernest, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga kita harapkan segera sampai di studio sudah ada Mbak Risma Sihotang, juru bicara Darmakun. Selamat pagi Mbak Risma. Selamat pagi Mbak Risma. Pagi Mbak Risma. Selamat pagi Mbak. Oh, pagi. Salam sehat. Pagi. Kita tunggu kedatangan di studio ya Mbak Risma ya. Baik, saya mau ke Siap, 01 dulu. Pak Ernest, kalau berbicara mengenai gratis dari RK sendiri, ada gratis sekolah, kemudian juga ada makan gratis untuk kelompok tertentu, kemudian juga ada untuk mental health juga gratis, mobil curhat dan lain sebagainya. Ini gratis ini emang cuma buat menarik dari elektoral, apa sebenarnya nanti mudah nggak sih diimplementasikan? Bang Ridwan Kamil turun di Jakarta ini sebenarnya sebuah peluang juga. Kenapa? Karena APBD DKI itu besar sekali, 80 triliun lebih sebenarnya per tahun. Jadi sejak beliau belusukan bersama Pak Sus juga ya keliling, memang permasalahan yang cukup dasar ini di Jakarta masih banyak. Karena masyarakat prasejahtera di Jakarta ini juga nggak sedikit, banyak. Contoh, setengah dari warga Jakarta nggak punya rumah. Ini kan sebagai contoh gambaran bahwa sebenarnya masih banyak kok masyarakat yang kurang beruntung di Jakarta. Nah, disinilah Bang Ridwan Kamil hadir. Karena ini hal-hal yang basic, makan. Kalau kita, teman-teman terutama teman-teman ojol ya, bagaimana bisa narik gitu seharian kalau perutnya tuh lapar gitu ya. Jadi dengan kemampuan fiskal yang ada, ini menjadi hal yang bisa dilakukan. Ini kelompok semua kembali tertentu itu kalau dijabarkan siapa saja? Lansia juga salah satunya sih. Jadi kelompok-kelompok yang tanda kutip lebih rentan gitu ya. Karena pada saat lansia dengan level perekonomian menengah ke bawah kah atau? Pasti. Jadi kita harus ingat teman-teman, ini semua adalah bingkai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khusus Jakarta gitu ya. Keadilan sosial bagi rakyat Jakarta. Pasti teman-teman yang sudah berada itu udah bisa jalan sendiri.
Tapi masyarakat yang menengah dan menengah bawah dan bawah ini yang perlu dibantu oleh Bang Ridwan. Tapi hitung-hitungannya anggaran cukup ya? Cukup. Jadi ya? di balik Bang Ridwan, kalau saya lebih kayak jubir ya. Tapi kalau teman-teman di balik beliau tuh ada banyak PhD dan profesor yang ngitung-ngitungin semuanya. Walaupun Begitu Bang Ridwan PR bilang besar di Jakarta TV, juga banyak gitu kan? Sorry? Walaupun PR besar Jakarta juga banyak sebenarnya. Selain dari memberikan yang gratis-gratis gitu Correct. kan? Jadi memang persoalan gratis tadi untuk beberapa kelompok masyarakat. Tetapi teman-teman kelompok menengah jangan khawatir. Karena Bang Ridwan Kamil sudah dapatkan arahan dari Pak Prabowo, Presiden kita sekarang, bahwa harus selesaikan masalah pemukiman di Jakarta. Dan ini menjadi peluang. Kenapa? Karena banyak gedung-gedung kementerian akan kosong pada saat pindah ke Nusantara, ke IKN. Gedung-gedung kosong ini bisa dialihfungsikan, diremajakan, direnovasi, sehingga teman-teman ini yang kelas menengah nggak perlu lagi tinggal di pinggir-pinggir kota Jakarta. Harus 1 jam, 1,5 jam, 2 jam masuk ke Jakarta. Ini teman-teman kelompok menengah, supaya kelompok menengah ini dalam mencari nafkah, dalam bekerja itu fokus aja kerja, nggak usah capek macet, nggak usah capek karena nggak ketemu istri, nggak ketemu anak. Nah, jadi memang nggak mungkin cuma hanya makan gratis, jadi semua level dipikirkan. Baik, kita dengarkan dulu dari paslon nomor 2, Bu Risma. Ini janji-janji yang dilontarkan ini benar akan direalisasikan, bukan hanya cuman pengen dapat suara, akhirnya umbar-umbar janji begitu. Justru dari paslon kita yang lebih konkret, tidak penuh dengan narasi, tetapi dia fokus kepada bagaimana cara mengeksekusinya, maka harus ada skala prioritas. Demikian. Karena kalau hanya narasi, nanti untuk mengeksekusinya. Contoh dari yang saudara juru bicara teman kita dari RK ya, 01 ya. Nah katanya kan ini kan apalagi ibu kota mau pindah ya, ibu kota mau pindah, banyak gedung-gedung kosong. Demikian. Apakah dalam 5 tahun ini ibu kota kita sudah dipindah? Apakah IKN sudah siap? Nah itu kan harus disusun. Jadi bukan hanya cerita di atas cerita, seperti lebih manis dari teh manis tadi. Demikian Ibu. Oke, kita nantikan ya Mbak Risma untuk sampai di studio. Tapi saya ke Bang Aldi dulu. Bang Aldi, kalau berbicara mengenai itu juga ada makan gratis. Ini sarapan gratis, nanti tinggal makan malam gratis. Enak dong berarti, makannya gratis semua. Makannya gratis, warga Jakarta nggak perlu pusing mikir makanan ya. Gratis ini kalau dari sisi 03 seperti apa? Jadi sebenarnya kan kalau kita itu membicarakan mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial itu menjadi satu. Nah, Mas Pram dan Bang Dul itu dari hasil belanja masalahnya hadir untuk menyiapkan fasilitas untuk warga Jakarta. Fasilitasnya itu bisa berupa gratis kayak sarapan gratis. Kenapa sarapan gratis ini dibutuhkan? Karena masyarakat Jakarta itu tidak butuh kopi gratis. Khususnya milenial Gen Z nanti yang ada GERD. Sebelum kasih kopi gratis ya. Masalah baru lagi ya, kesehatan ya gitu ya. Iya, karena sarapan gratis ini penting untuk supaya masyarakat Jakarta bisa memulai aktivitasnya dengan produktif. Terus di sisi lain juga, Mas Pram dan Bang Dul itu yang pertama kali lo mencanangkan sekolah gratis sampai ke tingkat swasta, SD sampai SMA. Ya kan? Setelah itu kayak daycare gratis juga untuk bisa meningkatkan produktivitas satu keluarga sehingga suami istri bisa bekerja berpenghasilan lebih tinggi daripada sebelumnya dan juga mendapatkan kehidupan yang layak. Terus habis itu gratis transportasi umum bagi 15 golongan. Tujuannya apa? Agar supaya masyarakat Jakarta ini bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga uang operasionalnya bisa dipakai untuk hal yang lain yang mungkin lebih berguna. Ya kan? Sama Healing juga dipikirin ya, tempat wisata. Tempat wisata, ya kan pengguna KJP, itu kan mendapatkan gratis minimal 3 bulan 1 kali, bisa ke Ancol, sehingga kesejahteraan sosialnya ini gapnya tidak terlalu tinggi. Semua orang itu dari segala kalangan bisa merasakan apapun itu. Nah, tapi konkretnya adalah dari mana uangnya? Saya setuju dengan Bang Ernest bahwa Jakarta ini memiliki APBD yang besar, 80-90 triliun setahu saya yang diketok di tahun ini ya. Tapi Mas Pram dan Bang Dul punya langkah lebih konkretnya lagi. Jadi setiap tahunnya itu APBD Jakarta itu menyisakan sekitar 5-6 triliun. Nah, dana inilah yang akan kami gunakan menjadi Jakarta Fund. Kami mengadopsi dari Inafund yang sebelumnya menggunakan dana dari 75 triliun dikelola oleh profesional dilipat gandakan menjadi dari tahun 2021 sampai sekarang itu sekitar 140 triliun. Nah, dana ini yang akan kami lipat gandakan sehingga bisa menjalankan program-program terutama yang gratis-gratis itu. Baik, Jakarta ini kan sangat-sangat pelik begitu ya. Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Apakah program-program gratis ini merupakan solusi yang paling komprehensif untuk menyelesaikan pekerjaan di Jakarta? Kita akan hadirkan dialognya, kita lanjutkan nanti ya, usai jeda kami segera kembali.
Kita lanjutkan dialog saya pagi-pagi ini kayak berasa sugar rush ya, karena semuanya dibahas manis-manis semua. Bang Rian, kalau misalnya dari paslon 01 itu kan juga mengatakan bahwa ada dokter keliling untuk lansia dan disabilitas. Kemudian juga ada mobil curhat, tapi itu prioritas tidak sih? Itu memang menyasar dengan persoalan Jakarta saat ini? Pasti dalam eksekusinya kita akan melakukan analisa tergantung kepadatan penduduknya, tergantung banyaknya warga yang lansia di situ seperti apa. Termasuk kadang-kadang nih teman-teman lansia yang tinggal di pemukiman yang padat, untuk bisa nyampe ke jalan raya aja, apalagi yang sudah pakai kursi roda, yang sudah susah jalan itu kan berat ya. Jadi pasti akan kita analisa, pasti ada skala prioritasnya. Kemudian yang soal mobil curhat atau psikolog gitu, sebenarnya isu mental health ini generasi saya mulai terasa ya. Kalau generasi lebih atas mungkin kan merasa lo tuh cemen gitu. Tapi kalau semakin ke bawah sini semakin merasa memang itu, banyak banget ya. Betul. Terutama teman-teman yang generasi lebih muda karena digital native kan. Pada saat mereka dari kecil mereka terbiasa melihat suatu hal yang mungkin cenderung mewah, instan gitu. Di luar dari kenyataan ya. Betul. Terus gua nggak bisa dapet. Jadi hal-hal seperti ini memang memicu adanya permasalahan mental yang cukup problematik lah buat teman-teman gitu ya. Nah, Baru Ridwan Kamil ingin yuk kita datengin aja ahlinya ke wilayah, datang jemput bola lah. Jadi konsep jemput bola ini, kita nggak mau warga itu direpotkan. Udah dianya punya masalah, apakah masalah kesehatan, masalah psikologis, dia harus capek-capek mencari solusinya. Baru Ridwan Kamil mencoba jemput bola. Inilah tadi, keadilan sosial tadi mencoba kita wujudkan. Jadi kalau menurut Pramono Rano ini tetap tepat sasaran nggak nih langsung ke mental health, Gen Z dan lain sebagainya yang difokuskan, padahal juga masih banyak persoalan lainnya misalnya sekolah dan lain sebagainya yang juga harus menjadi prioritas harusnya kalau menurut Pramono Rano. Semuanya penting ya, karena semuanya itu berhubungan, terutama bagi keadilan dan kesejahteraan sosial. Saya sepakat banget dengan Bang Rian. Tapi kalau Bang Rano dan Mas Pram ini nggak pakai ribet. Contoh misalnya kayak tadi kita bicara mental health, itu penting karena apa? Dari mental health itu berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat ya. Nah, tapi kita nggak pakai ribet, cukup dengan hotline aja, nggak perlu mobil parkir kita datang. Memang bagus menjemput permasalahan, tapi itu belanja masalah. Solusi yang tidak solutif menurut kami. Sehingga kami menyediakan hotline 24 jam dan itu bisa langsung berbicara dengan psikolog dan psikiaternya. Apakah hanya sampai di situ mendengarkan curahan hati warga tapi tidak membantu menyelesaikan masalahnya juga begitu kan? Iya. Nah, di sisi lain misalnya masalahnya saya belum punya pekerjaan nih, saya belum punya rumah nih. Kemudian saya menjadi korban KDRT nih. Nah, itu kan harus ada implementasi. Nah, hal-hal seperti itu contoh kayak misalnya kita bicara apa aja sih kebutuhan milenial Gen Z kan banyak. Yang pertama pekerjaan. Kayak kemarin pas debat kemarin ada mahasiswa bertanya bagaimana cara bisa mendapatkan pekerjaan lulusan S1. Nah, kami menyediakan pelatihan-pelatihan 3 bulan sekali di setiap kecamatan. Ini adalah langkah konkret. Jadi bukan berarti setelah lulus itu kita mencari pekerjaan tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa sertifikasi, bisa meningkatkan skill kan, hard skill kita. Dan itu sertifikasi yang bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga resmi. Di sisi lain juga kami juga menyediakan job fair 3 bulan sekali di setiap kecamatan, juga membuka peluang bagi para lulusan dari SMA maupun kuliah, universitas untuk bisa mencari kerja. Lalu kami juga menurunkan syarat pasukan orangnya yang tadinya SMP menjadi SD. Kenapa? Ini kami mengajak untuk masyarakat Jakarta yang mau bekerja, lulusan apapun bisa kok. Itu bentuk dari upaya supaya mengurangi jumlah pengangguran. Iya, terus habis itu kita bicara juga apa sih milenial Gen Z ini kebutuhan rumah. Kita melihat bahwa Indonesia ini di ASEAN ini merupakan tertinggi pengajuan KPR-nya. Nah, Mas Pram dan Bang Dul ini hadir juga untuk mengembalikan program pemerintah sebelum itu PBB 0% untuk DKJ nantinya ke depan. Nah, sehingga pemerintah ini hadir itu dua, pertama nantinya Mas Pram dan Bang Dul, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsungnya itulah bentuk-bentuk pemerintah hadir untuk upskilling setiap masyarakat Jakartanya, memberikan solusi-solusi ke individu-individunya. Nah, secara tidak langsungnya memberikan fasilitas seperti daycare, seperti co-working space dan lain. Itu yang untuk menunjang produktivitas dari warganya. Baik, kita silakan undang Bu Risma. Si Otang sudah datang akhirnya, sudah sampai tadi ya. Harus macet-macet ya tadi pagi ya. Halo Bu. Halo, ini kayaknya gue di tengah nih. Wah, berat nih. Berat ini. Monggo Bu, di situ Bu. Boleh Bu. Di situ Saya Bu. geserin. 1, 2 nih. Pasnya berarti geser dikit di situ boleh berarti. Geser situ, Pak. Oke. Ibu datang dan mendobrak. Oh, kita kan nanti Datang mendobrak. Aku di sini. Oke. Bapak yang mau sesuai Yang nomor muda urut sama yang lebih senior. Bang Rian geser. Paling-paling kita nanti yang ini.
Apa dia yang menang? Yang apa, Bu? Bu Risma. Ya, ini sudah Bu bobotoh. Risma. Baik, Bu Risma. Ini tadi kan kita sudah bahas nih, kalau dari Bu Risma sendiri kan dari paslon nomor 2 kan menggaungkan bahwa dari pengemudi ojol ini akan mendapatkan BPJS Kesehatan, kemudian tidak ada pemotongan. Tapi Bu, itu sudah menyentuh tidak prioritas utama dari pekerjaan rumah Jakarta yang harus segera ditangani? Salah satunya iya. Karena apa? Itu kan masalah di DKI ini kan middle trap ya. Middle income trap. Ya? Middle income trap. Nah, jadi kan untuk menengah itu adalah membuka lowongan pekerjaan, ya kan? Dan juga memberi makan. Makan udah ada, sarapan gratis, Bukan, makan gratis. bukan makan begitu. Oh, bukan. Itu mengemis namanya. Jadi gimana? Nih, Jadi gimana? 9 juta Mbak orang di DKI kalau pagi ya. Mau ngasih makannya di mana? Ada yang di sono, ada yang di sini, Itu kan tidak Pasti memberikan sudah solusi. dipikirkan matang-matang oleh mereka. Ya nggak mungkin, di mana? Di balai kota. 9 juta bisa ditampung di situ Balai-balai semua. warga yang dibuat oleh Mas Pram dan Bang Dul nantinya. Kapan kerjanya? Maksudnya Orang ada kerja misalnya. Kita dengerin dulu aja, Ibu. Oh, ya, Misalnya, baru siap-siap Mas Rian ya nanti misalnya menjawab ya. kayak orang ini di TV One, dia kan kerja nih di sini, dia makannya di mana? Banyak dong chef. Gitu? Nah, kalau misalnya Catering. Ibu mengkritisi, paling tidak Ibu apa menawarkan apa dari Makan paslon malam. nomor Kami 2? memang Makan malam. malam itu Udah lengkap dong ya. itu kalau makan malam itu lobi-lobi politik. Kami kan independen. Jadi nggak Jadi ada Ibu beban prioritasnya politik. gimana? Konsepnya apa yang Ibu Konsep tawarkan kita, begitu? yang kita tawarkan adalah itu yang tadi kan udah dicuplik ya tadi. Itu kan dia membuka lapangan pekerjaan dan memberi makan, bukan berarti makan pagi, makan siang. Tetap di balai kota itu tetap ada. Ya siapa saja yang membutuhkan makanan di balai kota ya monggo silakan. Itu dibuka oleh paslonnya. Seperti yang lalu-lalu juga kan sebelumnya ada. Tapi yang membedakan 02 ini seperti apa? Membedakan ya. Jadi kita itu membuka lapangan pekerjaan kan memberi makan. Oke. Iya Berarti kan? tidak bentuk fisik makanannya. Tidak. Jadi perut kenyang, dompet isi. Otaknya senang. Ya kan? Tapi dua-dua paslon punya program untuk menyerap lapangan kerja juga. Iya. Nah, lapangan kerjanya seperti apa? Karena paslon kami sebagai bapak ayah. Jadi dia kalau misalnya pekerjanya itu non skill, nah ditempatkan program-program orang ini kan ada juga ya, yang ada. Orang tidak ini pakai namanya SD. Rian, Bu. Pak Rian di Jakarta Rian. baru. jadi pindahin duduknya. Jakarta nggak baru loh, udah lama. Statusnya Iya kan? kan baru, Bu. Tadinya kan khusus ibu kota, sekarang Ya khusus baru Jakarta. datang dari Jawa Barat. Masuk tuh Iya Bang. toh. Tapi di Jawa Barat gubernur 5 tahun, wali kota Bandung 5 tahun, pengalamannya Bukan. ada, Bu. Iya contohnya Disneyland aja kan gimana tuh. Ya, kan udah jelasin, Bu. Iya kan? Mesti ada apa ya, visi, Imajinasi. inovasi, Artinya imajinasi. jejak digital. Makanya saya mau nanya, Bu, ngasih kerja di setiap kepala di Jakarta gimana, Bu, caranya, Bu? Caranya membuka lapangan pekerjaan itulah andalan kami adalah GTA. Seperti apa tuh? Getok. Tular, Tular. adab. Bukan getuk ya, getuk makanan Getok, Ibu ya? getok itu ya, makanan itu ubi kan, Iya, ya iya. apa singkong, pakai gula merah ditumbuk kan, nah itu tular. getuk, Iya. nah getok ketok ditularkan semuanya. Bayangan Jadi Caranya gimana? Nih, Caranya. Getok, Itu tular ada. bukan. Iya. Jadi gini, semuanya beradab loh. Kalau enggak, kami landasannya adab Pancasila harga mati, gitu loh. Karena tanpa adab, anak-anak tawuran, narkoba. Contoh anak-anak SMP itu yang kemarin ada berita di Jawa itu ya. Coba masih SMP sudah Bu masuk Risma, lamar. tapi bentuknya gimana konkretnya? Nah, jadi gini, Kita kan butuh konkretnya. dijabarin, kita butuh detailnya gitu loh Bu Risma. Detailnya begini, ibu-ibu yang cantik. Makasih. Jadi dia itu setiap keluarga ya, masing-masing semua keluarga itu diberikan pekerjaan. Di situ ada pembinaan para konsumen dimulai dari setiap kakak. Setiap yang ada kakaknya di DKI ini. Baru pembinaan kepada produsen. Jadi di dalam satu ini antitesisnya temu yang ditolak di Indonesia. Kalau temu kan dari Cina, langsung dari produsen pabrik masuk ke sini. Mati UMKM. Pasti mati. Harga kita tidak bisa bersaing. Mutu mereka jago tiru. Ya kan? Dari para konsumen justru bukan produsen. Jadi kita getuk tular itu jadi dia piramida terbalik. Jadi dari satu
warga ke warga, konsumen dengan konsumen, dengan produsen, pabrikasi, dan UMKM. UMKM juga dua jenis. Satu UMKM yang baru dibentuk, satu UMKM yang sudah hampir kolaps akibat pandemik. Jadi disinilah mereka itu dididik, dibina konsumennya, dibina UMKM-nya, dibina pabriknya. Jadi di sinilah orang ini saling menguntungkan, simbiosis mutualis sampai ke atas. Di sini jadi sirkulasi ekonomi dari lokal menuju global. Baik. Kalau tadi Mas Rian udah sempat mengkritisi ya, Mas Aldi udah senyum-senyum nih sempat mau mengkritisi juga ya. Tapi Enggak, nanti kita bahas nanti ya. Usai jeda ya, kita ulas lagi ya. Nanti kami ini yang Semua putaran kedua. Kalau Baik, kita bahas ini nanti udah ya, end kita to end. lanjutkan. Coba ini kemarin kan. Karena adat itu kemarin kan pasangan orang ini kan ribut kan supporternya. Gara-gara saling menyerang. Kalau beradab kayak kami nggak ada nyerang. Banyak kesempatan kita lanjutkan ya. tapi tidak. Pemirsa kita segera kembali ya. Usai jeda kami segera Soalnya tinggal kembali. kita rivalnya. Bener, kan kita yang naik ya. Iya. Surveinya Bu ya. Ini luar biasa loh, pas lagi off air juga kita seru banget pembahasannya, berebutan ngomong ya. Tapi kalau misalnya dari Mas Aldi tadi sempat dikritisi juga, itu kan jadinya kayak minta-minta untuk makanan gratis ataupun sarapan gratis. Sebenarnya enggak kan, karena di sini Mas Pram dan Bang Dul ini hadir tujuannya bukan masyarakat Jakarta tidak mengemis kok soal sarapan gratis, tapi kami di sini hadir untuk membantu. Karena apa? Lebih baik pemerintah hadir memberikan sarapan gratis sehingga dana untuk yang dibelikan sarapan gratis tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang mungkin lebih penting, kebutuhan. Karena kita tahu kebutuhan di Jakarta ini kan cukup tinggi. Kayak kemarin kalau nggak salah di salah satu di IDFS kalau nggak salah pernah dibahas itu pengeluaran di Jakarta itu 10-15 juta per bulan ya setiap keluarga. Nah, otomatis kan kita juga tahu pendapatan per kapita Jakarta ini berapa rata-ratanya kan masih cukup rendah. Sehingga iya 5 juta sekian lah. Sehingga masyarakat Jakarta ini masih butuh fasilitas yang untuk menunjang supaya bisa meningkatkan produktivitas di situ. Dipertanyakan caranya bagaimana membagikan sarapan gratis tadi. Banyak kita bisa bekerja sama dengan UMKM untuk warteg pastinya. Terus habis itu ongkos ke warteg udah lebih mahal. Oh enggak dong, kan itu semua bisa orang dihitung. di sini dia di sini terus mau kemana makan orang ini? Gampang Bu, bisa kerjasama dengan ojol-ojol juga untuk mendistribusikan. Kita bisa menggunakan balai rakyat. Semua itu hal-hal teknis sangat mudah. Mendidik ya untuk pengemis ya, janganlah mental pengemis. Loh itu programnya sama juga. Makanya Kalau kami hanya menjalankan program Jadi kan ini program makan bergizi gratis kan program Pak Prabowo dari pusat. Tentu kita juga satu perahu, satu koordinasi dengan Pak Prabowo. Sinergitas menjadi penting. Plus kita kan punya APBD-nya. Kalau kita bisa buat makanan yang lebih enak dan lebih luas yang dapat ya kenapa enggak. Jadi sekali lagi, Pak Prabowo konsepnya adalah sangat penting orang itu punya energi buat bekerja, buat belajar gitu. Dan itu kita semua merasakan. Bahwa nanti ada yang mengatakan itu ngemis-ngemis, itu kan soal pandangan opini, kita harus hargai ya. Karena kalau nggak makan nanti bisa nggak beradab ya, karena kesel kan, lapar. Tapi saya mau baca. Bisa kasihlah pancingnya, jangan kasih ikan. Sampai kapan lu kasih ikan? Sebenarnya bicara pancing, programnya Bang Ridwan adalah memberikan kredit tanpa bunga, tapi dalam kelompok ibu-ibu, emak-emak. Nanti juga koordinasi dengan teman-teman pemimpin rumah ibadah, apakah Pak Ustadz, apakah Pak Pendeta atau Pastor gitu ya. Sehingga let's say ada 5 sampai 10 ibu-ibu berkumpul diberikan kredit untuk bisa berusaha, diberikan tadi pancingnya gitu ya untuk bisa berusaha. Ini menjadi sangat penting dan Bang Ridwan Kamil sudah lakukan di Jawa Barat. Ada hampir 50.000 penerima kredit mesra di Jawa Barat. Jadi kalau ibu ini mungkin sentimen, Bang Ridwan Kamil di Jawa Barat justru pengalaman Bang Ridwan Kamil 5 tahun wali kota Bandung, 5 tahun gubernur Jawa Barat. Jadi inilah bedanya pasangan kami dari yang lain. Kalau yang lainnya masih bicara angan-angan dan imajinasi. Bang Ridwan Kamil imajinasinya ada, tapi juga konkret outputnya sudah ada. Tapi tadi setuju nggak dengan programnya 02 terkait konsumen yang dikembangkan, piramida terbalik dan lain sebagainya? Saya sih mungkin nggak bisa berkomentar soal itu ya. Itu asli original buatan kita. Dia nggak ngerti dong. Kalau kita buka semua ditiru entar. Emang mau niru. Saya nggak bisa berkomentar lah. Pokoknya ini getuk tular adab itu bagus lah gitu konsepnya. Tapi operasionalisasinya itu kita nggak bisa komentar sih. Dan setiap paslon pasti ada visi misi. Gimana Bu Risma? Komentarnya dong Bu. Iya.
Ayo Bu, Komentar ditunggu Bu, terkait apa komentar-komentarnya Bu. Komentar Saya mau nyimak terkait dulu. apa? Yang paling ini dua miskin. paslon lain ya? Ini ada datanya ini di sini. Iya, data apa, Ibu? Data Ibu katanya kan dia dapat penghargaan ini kan. Tunggu, buka dulu nih data nih. Jadi ini program di program di pemerintahan Jawa Barat maksudnya. Iya. Bukan Nah, yang ibu pas tadi kan program di bilang Bu Jakarta. Risma, ibu bilang kan katanya kritis-kritis. Nah, ibu juga loh paslon nomor urut 2 juga kan sebenarnya kritis. Pas di debat kemarin juga mengkritisi satu sama lain juga program-program dikritisi juga Iya, begitu iya kan. dong. Itu kan arenanya, ya kan. Iya. Artinya, tetapi kami tidak peduli kepada elektabilitas yang bayar. Kami independen, nggak punya beban politik, nggak punya uang juga. Karena gotong royong, maka itu adab itulah gotong royong. Getut tular itu prinsipnya gotong royong. Contoh Jackmania, itu kan makanya dihargain Jackmania itu kan dia contoh suatu perkumpulan yang sukses. Kalau misalnya orang pemain bola kaki tidak ada keselarasan, kesepakatan untuk gotong royong, mana bisa gol bolanya? Kan nggak sukses. Nah itu contohnya. Baik. Jadi memang itu prinsip kegotong royongan Pancasila kan. Baik. Saya ke paslon berikutnya, singkat-singkat saja Mas. Iya. Durasi soalnya. Durasi Ya untuk membantu tadi bilang pancingan ya, memberikan pancingan sebenarnya bukan pancingan, pancing. Oh iya pancing, pancing. Kail. Kail. Kalau program dari Bang Ernest kan tadi, Bang Rian ini kan membahas untuk ibu-ibu. Kalau kami simpel sebenarnya kan Jakarta udah punya juga produknya. Yang Pak Anies buat itu Jackpreneur, itu kan embrio untuk menjadikan seorang pengusaha kan. Pertama dari pelatihan sampai ke berujungnya ke permodalan di-assist oleh pemerintah. Hingga saat ini aja Jackpreneur itu baru 380.000 yang mendaftar ke Jackpreneur. Nah ini perlu dimaksimalkan lagi karena bagus dan dikembangkan. Ditambah lagi juga tidak perlu takut dan tidak perlu ragu karena pendanaannya kita sudah ada dari Jakarta Fund. Oke, baik. Terima kasih, sayang sekali ya waktu kita habis ya. Jadi udah ada pembahasan. Kita nantikan keseruannya di debat ketiga ya. Terima kasih banyak. Kita harus salaman sungkemin. Terima kasih Bu Risma, terima kasih Mas Adi, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Jakarta udah lama Bu, udah berapa? Setengah abad ya? Saya sudah bersama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi, mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.